Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada orang yang mempunyai kerancuan berpikir tentang hal-hal yang rohani dan hal-hal yang materi. Mereka beranggapan ataupun mereka berpikir atau mereka memaknai hal-hal yang rohani itu sama seperti hal-hal yang materi. Sebaliknya, saudara, ada juga yang memikirkan ataupun memaknai hal-hal yang materi itu sama dengan hal-hal yang rohani. Jadi mereka beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan tubuh yang materi ini, tubuh jasmani ini juga sama dengan kebutuhan tubuh yang rohani. Atau bisa beranggapan bahwa kebutuhan manusia nanti di surga sama juga dengan kebutuhan manusia di dunia hari ini. Itu sebabnya saudara tidak heran ada banyak orang yang berusaha berjuang mati-matian, bahkan rela berkorban, supaya mendapatkan satu kehidupan di dunia akan datang lebih baik daripada kehidupan yang sama seperti yang ada di dunia hari ini. Nah, untuk itu saudara, di dalam Alkitab ada sekelompok orang yang bertanya kepada Yesus mengenai kebutuhan hidup manusia setelah mati. Untuk itu mari kita membaca teks firman Tuhan ini, saudara, Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Ya, saudara, kemarin kita merenungkan ataupun membicarakan pertanyaan orang Farisi dan kaum Herodian kepada Yesus. Dan hari ini, saudara, kita bertemu dengan kaum Saduki, yaitu kelompok agama yang tidak percaya tentang kebangkitan. Mereka tidak percaya ada kehidupan di masa yang akan datang, saudara ya. Itu sebabnya, saudara, mereka mempertanyakan orang yang sudah mati dengan melemparkan satu kasus, saudara, kepada Yesus. Dengan harapan ketika Yesus salah memberikan jawaban, saudara, menjadi alasan bagi mereka untuk mempersalahkan dia, bahkan menangkap dia. Nah, kita lihat saudara ayat 20 dikatakan begini. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Saudara, pertanyaan orang Saduki ini bisa saja ingin mematahkan konsep bahwa ada hidup setelah mati ataupun ada hidup di balik kematian ini, saudara.
Atau sekaligus saudara ingin juga mendapatkan konfirmasi bahwa hidup di surga itu sesuatu yang tidak make sense ataupun tidak logika, tidak masuk akal. Kenapa saudara? Jika memang ada seperti itu, bagaimana mungkin di surga nanti ada seorang perempuan, satu perempuan yang akan bertemu lagi bersuamikan 7 orang, saudara. Nah, saudara, jawaban Tuhan Yesus baik sekali ayat 24. Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dan atau mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi saudara, Tuhan Yesus ingin beritahukan di sini bahwa kehidupan tubuh surgawi itu tidak sama dengan kebutuhan ragawi. Atau saudara, kebutuhan hidup surgawi itu tidak sama dengan kebutuhan hidup ragawi. Karena Tuhan Yesus katakan di surga itu tidak ada tubuh ragawi. Tidak ada yang lagi namanya nafsu duniawi. Atau tidak ada keinginan lagi untuk menikah, saudara. Yang ada adalah tubuh surgawi yang sempurna. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Lalu Dia mati atas salib saudara untuk menanggung dosa engkau dan saya. Dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga firman Tuhan katakan Dia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk kita, saudara. Dia bangkit dari kuasa maut. Dia bangkit dari kuasa kematian. Dia memiliki tubuh kemuliaan. Demikian pula saudara, semua orang yang percaya kepadanya ketika kita nanti akan mati. Dan kita akan dibangkitkan. Seperti Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang sempurna. Tapi pertanyaannya adalah berkaitan dengan pertanyaan orang Saduki itu. Apakah kita mengenal mereka yang pernah kita kenal? Apakah kita kenal mereka adalah suami kita, atau istri kita, anak-anak kita, atau saudara kita, dan sebagainya? Saudara-saudara, saya kira kita pasti masih kenal ya. Tetapi saudara, tidak ada lagi perasaan dan keinginan duniawi di dalam diri kita. Di surga tidak ada lagi kawin mengawinkan, kata Tuhan. Kenapa? Karena perasaan dan keinginan kita sudah sempurna. Dan itulah yang disebut dengan tubuh kemuliaan. Nah saudara, Rasul Paulus pernah berkata begini dalam 1 Korintus pasal 15-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudara, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita percaya kepada Allah yang hidup di dalam Kristus. Kristus menjadi pusat hidup kita. Kristus menjadi pola hidup kita. Dan Kristus juga menjadi tujuan hidup kita hari ini dan masa yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan ya Tuhan bahwa hidup kami di dunia adalah hidup di dalam ragawi yang sementara. Ketika kami percaya kepada Kristus, maka kami akan diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, yang tidak sama lagi dengan kehidupan yang di dunia ini. Dan kami akan meninggalkan kefanaan dan hidup di dalam kemuliaan bersama Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.